belum klik submit seperti itu. Nah, alurnya eh, seperti apa? Eh, Nanti pada saat login pertama kali, Bapak Ibu akan yang sudah diusulkan gitu ya, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, nanti tinggal dipilih apakah ingin mengikuti atau tidak mengikuti. Kalau tidak mengikuti, nanti Bapak Ibu diarahkan diwajibkan gitu ya, mengisikan alasannya apa gitu. Nah, kemudian nanti ketika berubah pikiran pun bisa diubah gitu ya status kebersediaannya. Misalnya mau yang tadinya tidak mengikuti, terus setelah beberapa pertimbangan gitu ya, jadinya ingin mengikuti. Nah, ini juga bisa diubah gitu ya, konfirmasi kesediaannya. Nah, kemudian nanti setelah ketika bersedia, itu nanti sistem akan mengecek gitu ya persyaratan dari Bapak Ibu, apakah sudah memenuhi sesuai dengan jenjangnya. Misalnya di sini adalah contohnya untuk ahli pertama ke muda gitu ya. Jadi jabatan fungsional harus guru ahli pertama gitu ya. Kemudian masa jabatan fungsionalnya minimal 1 tahun, pangkat golongan minimalnya 3B dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan cek gitu ya status datanya di backend seperti apa, dan kemudian juga untuk kinerja ini yang 1 tahun terakhir ya. Jadi paling tidak di 2025 itu statusnya apakah memenuhi atau tidak. Nah, kalau memenuhi, baru Bapak Ibu bisa klik daftar gitu ya. Nah, misalnya ternyata ada data yang tidak sesuai atau sebenarnya Bapak Ibu tuh memenuhi syarat gitu ya, cuman belum terupdate datanya, nah silakan lakukan update dulu datanya, baik itu ke BKN ataupun ke ruang GTK, seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa diklik daftar. Nah, kemudian nanti di halaman ini Bapak Ibu bisa melengkapi biodata diri gitu ya. Jadi selama statusnya ini status pembunuhan masih X gitu ya, jadi belum bisa kirim berkas. Nah, ketika diklik biodata diri, Bapak Ibu diharapkan melengkapi 3 komponen data tadi. Jadi ada CV informasi umum, kemudian pelatihan, dan juga dokumen penting. Nah, cara ngisinya atau melengkapinya adalah nanti tinggal di scroll ke bawah, kemudian per masing-masing section data ini diklik, nanti dia akan nge-expand gitu ya. Nah, kemudian nanti tinggal klik tombol ubah di sebelah kanan. Nah, nanti setelah diklik tombol ubah, nah ini data-data yang harus Bapak Ibu lengkapi gitu. Jadi ada alamat, kemudian eh, angka kreditnya berapa saat ini gitu ya. Kemudian pasang di ampu, mata pelajaran, jabatan atau tugas tambahan, minimal 2 tahun terakhir, kemudian nama instansi pendidikan terakhirnya apa gitu ya. Jadi misal S1-nya di mana terakhir gitu, kemudian bidang pendidikannya apa, jurusannya apa, serta juga menginputkan email alternatif gitu ya, dan juga email belajar.id. Nah, serta kontak nomor HP dan juga kontak yang terhubung dengan WA, seperti itu. Nah, kemudian jika sudah melengkapi informasi umum tadi, Bapak Ibu diwajibkan, jadi 3 komponen ini sifatnya wajib diisi ya. Kemudian diisikan pelatihan yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian nanti ada 3 data yang perlu diisi. Jadi nama pelatihannya apa, kemudian tanggal penyelenggaraannya, sama instansi penyelenggaranya siapa gitu ya. Nah, ini maksimal 3, jadi bisa dipilih yang menurut Bapak Ibu paling bergengsi lah gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dilengkapi, Bapak Ibu bisa eh, melengkapi 4 dokumen ini ya. Jadi ijazah terakhir, salinan PAK, kemudian pelayanan angka kinerja, serta fakta integritas. Seperti itu nanti untuk fakta integritas kita udah siapkan juga template-nya di sini, tinggal diunduh, kemudian nanti dilengkapi dan ditandatangan gitu ya, dan juga di scan kemudian diunggah kembali. Eh, Nah, setelah melengkapi data-data tadi, nah ini nanti di beranda itu akan otomatis berubah nih statusnya jadi checklist gitu ya. Nah, ketika udah checklist seperti ini, baru Bapak Ibu bisa melakukan kirim berkas. Nah, nanti setelah kirim berkas, kemudian selama masa pendaftaran gitu ya, misalkan kita pendaftaran mulai nanti siang sampai dengan nanti tanggal 8 gitu ya. Nah,
ketika itu Bapak Ibu udah submit gitu ya, kemudian di tengah-tengah jalan ngecek lagi ternyata ada data yang keliru atau ada yang misalnya tadi data pelatihan kayaknya mendingan ngisi yang A deh bukan yang B misal seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa batalkan dulu berkasnya, pengajuan berkasnya, klik di sini nanti baru bisa melakukan revisi. Nah, begitupun nanti ketika ada revisi dari hasil verbal gitu ya, nanti akan diinformasikan juga di bagian sini. Nanti keterangan dari tim verbalnya apa, nanti silakan Bapak Ibu batal pengajuan berkas dulu, kemudian direvisi. Nah, nanti kemudian jangan lupa disubmit lagi gitu ya. Nah, mungkin untuk memberikan gambaran juga yang lebih komprehensif gitu ya, saya coba demokan juga. Jadi ini Devil ya, maksudnya ini belum bisa Bapak Ibu lakukan, jadi nanti setelah dibuka baru bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang diusulkan akan muncul pop-up seperti ini. Nanti tinggal klik mengikuti. Kalau mengikuti, nah kalau misalnya tidak mengikuti, Bapak Ibu bisa pilih alasannya apa. Misalnya sakit, tidak berminat, dan seterusnya. Nah, kalaupun misalnya sebelumnya udah pilih tidak bersedia dan ingin berubah pikiran, ini tinggal diklik berubah pikiran. Nah, kemudian klik mengikuti. Nah, nanti seperti ini. Jadi, eh, dari CPKB akan mengecek data Bapak Ibu gitu ya, kesesuaiannya seperti apa terhadap persyaratan. Dan ini datanya misal ada yang tidak sesuai, kemudian ada perbaikan, nah itu Bapak Ibu bisa mengecek 24 jam setelah pengecekan terakhir gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu melakukan pengecekan sekarang kemudian ada tidak sesuai, nah kemudian siangnya misal ini ya ini jam 11 lah, anggap ini jam 11, kemudian ada data yang tidak sesuai ketika Bapak Ibu ngecek pendaftaran di jam 11 tersebut, kemudian Bapak Ibu melakukan update data di jam 2 siang gitu ya. Nah, kemudian data di jam 2 siang ini juga udah terupdate di BKN ataupun di ruang GTK. Nah, itu nanti baru akan kita ambil lagi data terbarunya itu jam 11 esok harinya, jadi 24 jam gitu ya. Nah, jadi eh, jika memungkinkan Bapak Ibu bisa ngecek datanya dari sekarang agar ada waktu untuk memperbaiki data gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika sudah sesuai, ini dari sistem akan mengenable tombol daftar gitu ya. Ini tinggal diklik daftar. Nah, nanti tinggal dilengkapi isian datanya. Nah, nanti setelah dilengkapi, misalnya, nah jadi misal setelah dilengkapi datanya seperti ini, nah nanti ini diklik ubah, kemudian bisa dilengkapi gitu ya, di input manual. Nah, kemudian nanti setelah terchecklist, termasuk juga data pelatihan dan juga dokumen unggahan, ini tadi formatnya bisa JPG, PDF, ataupun PNG gitu ya. Nah, ini maksimalnya adalah 1,5 mega sampai 2 mega gitu ya. Nah, nanti ketika sudah dilengkapi, nanti kita juga akan selalu ingatkan gitu ya. Jadi ketika sudah lengkap semua, tapi Bapak Ibu belum klik kirim berkas, nanti kita akan munculkan pop-up-nya terus-terusan gitu ya, biar nggak terlupa. Nah, ini nanti tinggal diklik kirim aja di sini, bisa. Nah, ini konfirmasi, nanti datanya akan terkirim gitu ya. Jadi ini baru dianggap mendaftar tuh pada saat klik kirim berkas gitu sebenarnya. Nah, nanti ketika ada perubahan, Bapak Ibu bisa tinggal klik di sini gitu untuk melakukan batal ajuan dan juga uh, melakukan revisi. Ya, baik. Itu kalau dari sisi teknis
eh, pendaftaran ya. Mungkin sebelum ke Mas Made, saya mau nutup juga dengan pantun gitu ya.